Halo Black Pals, balik lagi kita di acara Black Live Drive It Review. Kali ini gue akan ngebahas mobil yang dari pabrikan Korea gitu. Pada tahun 2020 kemarin, PT Kereta Indo Arta atau yang disingkat dengan Kia Indomobil meluncurkan line up terbarunya, yaitu ada di sebelah gue mobilnya, namanya Kia Sonet. Nanti akan gue kupas habis, mulai dari modelnya kayak gimana, looks-nya kayak gimana, size-nya, kemampuan mesin, dan feature-feature apa aja yang dijejelin di mobil yang ada di sebelah gua. Kita akan bahas tuntas bareng gue, Yogi Richard, sama yang udah pasti bareng kru blackexperience.com. Oke, stay tune. Nah, Black Pals, ini mobilnya. Kia Sonet tipe yang Premier. Ini tipe yang paling tinggi ya. Jadi Kia ini masukin 6 varian Sonet, dan ini adalah varian yang paling tinggi. Full spec lah istilahnya gitu. Jadi yang udah top of the line gitu ya, kita lihat apa aja kelebihannya. Yang top of the line ini udah pasti lampunya LED. Di sini juga day running light-nya atau DRL-nya juga udah LED. Untuk fog light-nya dia masih pakai halogen, tapi udah proyektor. Terus untuk grill depannya, kalau Black Pals perhatiin, Kia ini ngeklaim namanya Tiger Nose atau hidungnya macan gitu ya, atau harimau. Sama seperti kaca depan yang di bagian atasnya gitu. Jadi ada continuity-nya gitu antara depan sama atas. Oke. Kita masuk ke bagian bumpernya, lekukan-lekukannya sih terlihat gagah, dan apalagi di sini ada dikasih aksen aluminium, padahal ya sebenarnya satu kesatuan dari bumper juga, cuman memang warnanya aja dibedain. Tugasnya buat engine guard, tapi tetap masih dari plastik juga materialnya gitu. Untuk bagian depan nggak ada sensor apa-apa. Terus ground clearance-nya juga lumayan tinggi. Kita lihat ke bagian atas. Untuk bonetnya, lekukannya memang dibikin maskular gitu, karena kayak nyoba nyampein SUV ini SUV beneran gitu, walaupun compact ya. Oke, dilihat dari bagian samping ya Black Pals sudah pasti pelek dan ban gitu. Ini pakai peleknya dual tone, dua warna, ukurannya 16, ring 16, ketebalan bannya 60, selebarnya 215. Itu tergolong cukup lah gitu untuk kelas SUV ya. Bisa dilihat juga di samping-sampingnya ini, ujung fendernya memang ciri khas SUV dibikin doff dan warnanya hitam gitu, sekujur tubuh, dan ada aksen list, warna stainless gitu. Ground clearance yang bisa kelihatan sangat tinggi. Oh ya, untuk depan dia pakai disc brake ventilated, dan suspensi depannya itu MacPherson strut. Cuman untuk belakang dia masih pakai drum, masih pakai tromol rem belakangnya, dan masih pakai torsion bar, coupled torsion bar, suspensi torsi lah gitu istilahnya. Oke, lanjut lagi ke bagian samping. Untuk kaca spion nih yang menarik, kalau drivernya mendekat, si kaca spionnya akan membuka sendiri. Ada beberapa fitur juga yang menarik dari si remote-nya Kia Sonet ini. Nanti akan gue ceritain. Terus bisa dilihat juga untuk tipe Premier ini, door handle-nya udah dibikin chrome depan belakang, karena di varian-varian yang di bawahnya ada yang sesuai dengan warna bodi aja gitu. Lanjut ke atas. Di sini ada roof rail. Walaupun tadi gue sempat ngebaca jangan dikasih beban gitu. Jadi ini mungkin cuman dibuat untuk looks kayak roof rail aja gitu, tapi nggak boleh dikasih beban ya, mungkin untuk pemanis aja kali ya gitu. Di spion juga udah ada lampu sen, side marker. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, Black Pals, ini bagian belakang atau pantatnya si Kia Sonet. Kalau gue ngelihat dari rada jauh lah gitu,
bagian belakangnya itu lumayan semok gitu karena fender untuk roda belakangnya rada keluar yang ngebuat looks-nya itu jadi kayak gagah gitu, napaknya tuh mantep gitu. Oke. Untuk bagian belakang kita coba lihat di paling atas, di situ ada antena model fin yang udah kekinian lah gitu antenanya ya. Di sini juga ada third brake lamp. Turun lagi ke bawah, ini kaca belakang, ada wiper belakang. Nah, cuman yang lucu di bagian kaca belakang ini, dia nggak ada defoggernya, jadi nggak ada garis-garis yang buat manasin si kaca belakang. Kenapa nggak dikasih sama Kia? Gue juga nggak ngerti. Mungkin untuk ngurangin budget supaya harganya masih bisa bersaing kali ya, gitu. Lanjut lagi ke bagian lampu. Untuk bagian lampunya ini, untuk lampu kecil sama lampu remnya itu dia LED. Gitu. Cuman lampu mundur sama lampu sen kayak masih kelihatan dari bohlam biasa gitu ya. Di sini juga ada garnish yang nyatu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tapi di sini nggak bisa nyala. Ini fungsinya cuman buat reflektor aja. Dan yang menariknya, diintegrasikan dengan kamera mundur. Jadi looks-nya tuh clean gitu ya, nggak ada tonjolan-tonjolan kamera atau apa dipasin sama ini. Terus turun lagi ke bagian bumper. Bumper sama materialnya sama depan masih plastik juga. Ada 2 sensor mundur dan di sini juga Black Talks bisa lihat warnanya dibedain untuk memberi kesan kuat gitu ya. Warnanya dibedain jadi kayak warna aluminium padahal ya masih materialnya plastik juga. Di sini looks seperti exhaust tip kiri kanan. Padahal bukan, ini nggak, ya cuman aksen aja, pemanis gitu ya. Karena sebenarnya knalpotnya kebuangnya di bawah sini gitu. Ada di bawah bumper belakang gitu. Ada reflektor juga 2 sebagai tambahan kalau dikena cahaya dari lampu mobil yang belakangnya bisa nyala atau mantulin sih, bukan nyala sebenarnya. Jadi kelihatan lah. Coba kita cek bagasinya, Black Pals. Nah, lumayan luas ya, karena untuk space jarak dari pintu sini ke jok belakang memang nggak terlalu besar, cuman ini untungnya dia rada ke dalam gitu, jadi lumayan space-nya jadi kelihatan luas. Dan di bawah ini ada ban serep sama tools gitu untuk ganti keadaan emergency lah. Dan ban serepnya ini masih pakai pelek kaleng gitu ya, sebutannya pelek kaleng, ukurannya 15, tapi yang menariknya ini udah full size, artinya bukan ban serep yang tipis-tipis gitu, yang bisa dipakai untuk speed yang sama dengan keempat ban yang lainnya gitu. Lumayan sih, ada lampunya juga, lumayan spacious. Nah ya cuman untuk nutupnya masih manual gitu, belum ada pencet-pencet apapun, jadi ya pakai hand power. Nah, Black Pals. Ntar, gue buka dulu. Rada gelap kalau di dalam. Bagian dalamnya Kia Sonet nih. Mulai dari ini deh yang paling kelihatan ya joknya. Joknya ini udah full leather depan belakang dan di jahitannya juga warnanya dibikin kontras, dikasih warna merah jahitannya gitu yang sangat-sangat sporty menurut gue. Dan ini yang menarik, di sini bolong-bolong di tengah, bagian tengah joknya ini bolong-bolong karena emang Kia Sonet ini di joknya ada ventilated untuk air conditioner, untuk AC. Jadi pasti nyaman, pasti nggak bikin gerah kalau berkendara lama di mobil ini. Gue coba duduk juga ya. Sama sekalian nyalain mesinnya deh. Nah, gitu kan. Bentar. Posisi duduk sangat-sangat nyaman. Cuman mungkin sedikit kurang maju untuk headrestnya gitu, karena kalau gue majuin gue akan terlalu tegak duduknya gitu ya. Untuk steering wheel ini udah flat bottom, semua kontrol-kontrol untuk audio dan cruise control ada di kiri kanan. Gue coba mainin. Nah ini emang hanya tilt steering aja, belum teleskopik ya, belum bisa maju mundur gitu. Gue ngepasin atas bawahnya aja deh, segini cukup. Nih kita lanjut lagi untuk bagian dashboard. Bagian dashboardnya dia
menyatu jadi panjang nih ya dari instrumen cluster sampai ke audionya dong Black Pals nih dibikin sama Bose, dari Bose gitu, di speakernya juga dari Bose, kerjasama mungkin ya, udah pasti gitu. Layar untuk head unitnya ini besar banget, 8 inci gitu. Ini udah bisa connect ke Apple atau yang punya Android bisa connect Android juga. Ini kalau kita pencet tanda bintang gitu. Nah ini tuh udah ada sound mood lamp. Ada 8 warna gitu yang bisa kita pencet dan ada ambient lamp dari door trim, warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan yang kita kepengenin gitu ya, moodnya kita lagi gimana. Sound mood lampnya ini juga bisa ngikutin dari dentuman suara audio atau suara bass gitu, which is keren banget ini dari Bose gitu. Tweeter ada 2, main speakernya ada 4, subwoofernya 1 ada di belakang. Kita geser sedikit ke kanan, untuk instrumen clusternya sendiri, ini ada gabungan gitu antara analog, jarum-jarum biasa, manual kali ya. Terus ada layar MID kecil, ukurannya 4,2 inci, dan ada digital untuk speedometer untuk mobilnya sendiri gitu. Lanjut lagi ke bagian kontrol AC. Nah, sangat-sangat jelas, walaupun ini belum masih tombol biasa hitungannya ya, belum touchscreen atau yang cukup modern, single sound ini AC-nya gitu. Tapi ya itu tadi kelebihannya, ini AC-nya bisa ada di jok juga gitu, which is sangat-sangat nyaman. Gue coba pencet deh sekalian. Di bawahnya juga di sini ada driving mode. Driving mode-nya ada 6 Black Pals. Untuk di drive itu jalan aspal. Dia ada eco, normal, sama sport. Untuk yang traction itu untuk bukan jalan aspal gitu, ada salju, snow, ada lumpur atau mud, sama pasir gitu. Kayaknya untuk traction kita nggak perlu ya, kita pakai yang drive aja. Sama posisinya paling seru kayaknya di sport gitu. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, di sini nih ini juga feature yang menarik. Kalau buat Black Pals yang handphonenya udah support buat wireless charger, di Kia Sonet ini udah ada Black Pals, canggih banget ya. Tinggal digeletakin aja, bisa ngecharge. Pun kalau itu kurang, di sini ada power outlet untuk colokan charger dan ada 2 USB port gitu. Nah, salah satunya ini bisa connect juga ke audio system. Jadi ya bisa dari handphone sambil ngecharge untuk segala macam keperluan, nggak perlu sambil megang-megang handphone lah. Di sininya bisa langsung kelihatan gitu apa yang terjadi di handphone Anda. Lanjut lagi, di bagian ini shifter matic yang Kia nyebutnya sih Intelligent Variable Transmission. Artinya apaan? Sebenarnya basically ini kayak CVT biasa, cuman mungkin softwarenya udah canggih jadi feel-nya rada beda, tapi ntar kita akan tes aja rasanya kayak gimana, seintelijen apa si gearboxnya ini. Kita lanjut lagi, di sini ada 2 cup holder. Oh ya, cup holdernya lumayan banyak karena di pintu pun ada pocket-pocket atau tempat-tempat buat naruh barang-barang banyak banget. Ada cup holder, cuman memang kayak untuk dashboard ini materialnya belum soft touch ya. Di konsol tengahnya pun juga belum soft touch, dan rem tangannya masih manual, belum elektrik. Kalau gue bilang sih ini udah cukup proper ya. Size-nya pun walaupun disebut compact SUV, kalau di dalam ini berasa lega, apalagi udah ada sunroof, jadi tambah lega lagi berasanya. Oke, Black Pals. Nih gue udah duduk di jok belakang Kia Sonet nih ya. Untuk jok depannya udah gue setel buat posisi mengemudi gue yang baik dan benar dan pas gitu dan nyaman. Dan masih ada space banget buat orang seukuran gue lagi untuk duduk di belakang. Headroomnya jauh banget, legroomnya juga jauh banget. Tapi kalau buat gue ini kurang turun gitu. Jadi kalau untuk
Ya nyelonjor sih masih enak lah, tapi kalau kakinya dimundurin gitu, dia masih rada ngangkang, jadi belum tersangga dengan sempurna paha gua gitu. Oke, di bagian tengah, konsol tengah, di sini ada keluarnya buat AC, gitu, untuk penumpang belakang. Di bawahnya juga ada USB port satu lagi, sama pocket kecil buat naruh sesuatu. Di sini juga ada pocket juga untuk naruh barang-barang. Menurut gue sih udah lumayan banyak nih pocketnya di sini. Ada di pintu juga ada, di door trimnya, walaupun ya itu tadi sama seperti depan, door trimnya itu belum full soft touch. Ada sedikit aksen kulit dan jahitannya sama seperti jok gitu biar senada ya. Dan yang udah pasti sih ada emblem-emblem dari Bose-nya untuk speakernya gitu. Lumayan lega sih, apalagi untuk ukuran gue ini nyaman sih. Headrest juga nggak, bentar gue naikin. Nah, gini better. Bisa untuk senderannya nyaman lah. Oke, di sini juga Black Pals bisa lihat ada lambang Isofix untuk naro child seat gitu ya, kursi bayi. Kita lihat di bagian tengahnya dibuka. Nah, ada cup holder lagi, ada 2 cup holder. Oke. Sebenarnya kursi belakangnya itu bisa dilipat. Senderannya ini bisa dilipat ke depan. Yang menarik kalau Black Pals bisa lihat di sini. Nah, di cover sini dia ada slot sedikit untuk naruh belt buckle kepalanya. Jadi kalau buat nurunin naikin ini si seat beltnya nggak kejepit sama senderan jok belakang. Gitu Black Pals. Gue rasa interior dan segala macam yang ada di dalam cukup. Gue pengen nyobain jalan, ngerasain mesinnya kayak gimana, kaki-kakinya kayak gimana, braking sistemnya oke apa enggak, handlingnya responsif apa enggak. Jadi sebaiknya kita jajal. Let's go Black Pals. Oke Black Pals, sebelum kita tes jalan, ada baiknya kita lihat apa yang tersembunyi di balik kap mesin ini. Untuk mesin Kia Sonet ini memang nggak ada option. Tipe mesinnya cuma satu, ini Smart Stream Gamma 2 Continuously Variable Valve Timing atau CVVT 1500 cc, dan penyalur tenaganya itu ya pakai si CVT-nya punya Kia yang disebut dengan IVT atau Intelligent Variable Transmission gitu. Udah pasti ada ABS dan EBD, perlengkapan keamanannya juga udah mendukung banget gitu ya. Ini yang menarik, per silinder injektornya ada 2. Rasanya kayak gimana pasti jos nih. Udah cukup gue ngeliat-liatnya, kita gas aja langsung. Let's go. Black Pals, mode berkendaranya gue langsung cobain yang sport aja ya gitu, karena diklaim sama si Kia ini transmisinya canggih banget dan efisiensi mesinnya juga untuk kelas 1500 cc ini tergolong irit lah gitu. Ini gue udah masuk mode sport, gue coba langsung gas. Enak banget ya, maksudnya iya walaupun CVT cuman dia masih ada sensasi kayak gearbox Matic konvensional gitu. Perpindahan giginya tuh masih berasa gitu. Di RPM-nya juga dipentokin sampai ke 6000 tadi. Dan tergolong cepet sih. Bener nih berarti Kia. Namanya kan Intelligent Variable Transmission. Nah, bener, intelligent. Oke Black Pals, seru banget nih mobil ya. Gue tadi udah nyobain pelan, kenceng, macem-macem deh, macem-macem gaya. Braking juga udah lumayan ekstrim gitu. Jujur aja gue suka gitu, apalagi gearbox sama mesinnya tuh kerjasamanya luar biasa banget. Jadi walaupun mesinnya cuma 1500 cc, power delivery-nya sangat-sangat luar biasa, dan gearboxnya itu Intelligent Variable Transmission, bener-bener intelligent ya. Entah yang penciptanya yang intelijen atau gearboxnya yang intelijen, cuman gue puas bawa ini mobil gitu. Apalagi
ini yang tadi gua tes ini, yang si Sonnet ini, level yang paling tinggi ini pun harganya masih di bawah 300 juta. Pasnya 289 juta. Worth it apa enggak? Worth it banget. Mesti nyobain Black Pals. Seru banget dan puas ya, apalagi feature yang paling gue suka itu sebenarnya ventilated AC yang ada di jok. Wah, nyaman banget jadinya berkendara, apalagi siang bolong kayak begini nih, kayak Black Pals bisa lihat gue nyala banget kan. Gitu aja mungkin untuk kelebihannya mungkin sedikit kekurangan karena mungkin supaya ngejar harga gitu ya. Jadi ada beberapa item yang gua kurang cocok, kayak misalnya tadi nggak pakai electric seat gitu, jadi masih manual pengaturannya. Terus untuk door trimnya juga sedikit ada kesan yang apa adanya gitu ya. Tapi overall sih top, feature-featurenya oke banget gitu. Oke Black Pals, sekian dulu episode review kita kali ini. Nge-review Kia Sonet ini, gue Yogi Richard bareng kru dari blackexperience.com. Jangan lupa juga buat Black Pals di like, subscribe, sama komen. Kira-kira ditulis lah di komen gitu. Black Pals punya ide atau kepengen tahu review-review mobil apa selanjutnya gitu. Siapa tahu kita punya kesempatan juga buat nge-reviewnya. Dan yang paling penting sih subscribe gitu. Karena biar dapat update terus dari kita dalam dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.